Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang mulia ini, malam Jumat, Allah pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, yang bisa menjadi bekal untuk kita menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta segenap umat yang meniti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang karakteristik orang yang beriman, yaitu mereka adalah orang-orang yang baik akhlaknya, dan Nabi SAW adalah teladan kita dalam hal ini. Beliau memberikan sebuah gambaran bagaimana karakteristik seorang yang beriman, dan beliau SAW mencontohkan secara langsung bagaimana kehidupan beliau SAW di tengah-tengah keluarga beliau, bagaimana kesabaran beliau SAW kepada keluarga beliau, kepada istri-istrinya, kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau SAW. Dan secara khusus berkaitan dengan bermuamalah bersama dengan istri, bersama dengan pasangan, maka terkadang seseorang menjumpai apa yang kurang dari pasangannya. Terkadang seseorang menjumpai adanya cacat, adanya sesuatu yang tidak diinginkan dari pasangannya. Maka tugasnya adalah bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna syai'an fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah oleh kalian semua istri-istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang urf. Dan jika kalian menyukai, mendapati ada sesuatu yang tidak kalian sukai dari mereka, maka boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu tersebut dan Allah jadikan kebaikan ada di dalamnya. Maka tugas kita sebagai para suami, sebagai laki-laki adalah bersabar
atas kekurangan yang dijumpai dari pasangan kita. Begitu pula istri pun juga demikian, hendaknya mereka mawas diri, menyadari dirinya adalah seorang istri, dirinya adalah yaitu rakyat yang dipimpin oleh pemimpinnya. Dia memiliki imam, yaitu suaminya. Yang imam tersebut harus ditaati selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan atau kemungkaran. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Sadhan dalam kitab beliau Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj, hadis yang ke-9, Al-Hadithu At-Tasi'. Qala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Jika dia tidak mampu merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka dengan lisannya. Wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia rubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, hafizakumullah, hadis ini adalah hadis yang sangat sering kita dengar, yang sangat tidak asing di telinga kita. Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kita. Konteksnya adalah konteks perintah. Siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaknya dia berusaha untuk merubahnya. Siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaknya dia berusaha untuk merubahnya. Syekh Abdul Aziz Sadhan mengatakan, qauluhu man ra'a. Sabda Nabi SAW, man ra'a, siapa saja yang melihat. Fihi anna dzalika yashmalu man balaghahu amrul munkar biru'yatin aw sama'in. Dalam potongan hadis ini terdapat faedah bahwa man ra'a ini menunjukkan yaitu kecakupan, mencakup siapa saja yang sampai kepadanya kemungkaran, baik itu dengan melihatnya atau dengan mendengarnya. Ketika ada kemungkaran, kemudian kemungkaran tersebut sampai kepada kita, baik itu dengan melihat secara langsung atau mendengar. Melihat kemungkaran secara langsung, adanya kemaksiatan yang terang-terangan dilakukan di hadapan mata kita, adanya perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dilakukan di hadapan kita, maka hendaknya kita merubahnya, hendaknya kita mengingkarinya. Au bisama'in, atau dengan mendengar. Kita mendengar ada kemungkaran, kita mendengar ada kemaksiatan yang berupa suara yang kita dengar. Misalkan kita dengar ada orang sedang menyanyi atau mendengarkan musik sampai ke telinga kita, maka kita berusaha untuk melakukan pengingkaran. Kita berusaha untuk merubahnya. Li'annal murada as-sa'yu fi taghyirihi hasabal mustata'.
Karena yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah as-sa'yu, usaha, fi taghyirihi, dalam merubah kemungkaran tersebut. Kalau ada kemungkaran, kita harus berusaha semampu kita, hasaba al-mustata', semampu kita, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Wa fihi annal munkara yakhtalifu bihasabi qudratis syakhsi, bahwasanya kemungkaran itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan orangnya. Orang yang melakukan kemungkaran itu macam-macam. Ya, orang yang mampunya segini ya dia lakukan segitu. Orang yang mampunya lebih dari itu dia akan lakukan. Maka di sini nanti akan berbeda cara kita bermuamalah di dalam mengingkarinya. Wa fihi anna bara'ata zimmati la tastalzimu izalatal munkar balis sa'yu fi izalatihi hasabal qudrah. Ini penting. Anna bara'ata zimmah, yang menjadi tanggung jawab di atas pundak kita, yang menjadi tanggung jawab di atas pundak kita, la tastalzimu izalatal munkar, tidak mengharuskan kita itu harus menghilangkan kemungkaran tersebut bisa sampai tuntas belas hilang, bukan. Tetapi apa? Tanggung jawab yang harus kita lakukan, yang ada di pundak kita adalah as-sa'yu fi izalatihi, adanya usaha dari kita untuk merubah, untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, hasabal qudrah, sesuai dengan kemampuan. Jadi ada kemungkaran, kemudian kita mengingkarinya. Nggak mungkin kita muafik, setuju dengan adanya kemungkaran. Kita pasti ada pengingkaran dalam hati kita minimal. Terus kita coba datangi, kita nasihati, janganlah lakukan itu nggak baik, itu melanggar aturan agama, itu mendurhakai Allah dan seterusnya. Oh nggih Pak, kita tinggal besoknya dilakukan lagi. Kemudian temennya jare wis diomongi kok panggah wae. Maka kita datangi lagi, kita kasih nasihat lagi dan seterusnya. Ketika kita dikatakan, katanya sudah dinasihati tapi kok masih kayak gitu, maka kita katakan apa? Tugas kita adalah berusaha untuk merubahnya. Tugas kita adalah berusaha untuk merubahnya, bukan menghilangkan sama sekali. Naam, nanti di ujung, nanti di akhir kita ingin menghilangkan, tapi yang menjadi tugas yang ada di pundak kita adalah as-sa'yu fi izalatihi, berusaha untuk menghilangkannya. Kemudian wa fihi kamalus syari'ati wa yusriha, dalam hadis ini disebutkan sempurnanya syariat Islam dan kemudahan yang ada di dalamnya. Haitsu lam yukallif al-mar'a bima la yustata', syariat Islam tidak membebani pemeluknya dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Dia rubah dengan tangannya langsung atau dengan kekuasaan yang dia miliki. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kemudian yang terakhir, wadzalika at'aful iman, annal imana yazidu wa yanqus khilafan liman khalaf. Apa ini artinya? Bahwasanya keimanan seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Keimanan seseorang bisa bertambah, bisa berkurang, bisa kuat, bisa lemah. Makanya Nabi mengatakan wadzalika at'aful
iman yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Imannya lemah banget. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Khilafan liman khalaf, berbeda dengan orang-orang yang menyelisihi. Ya, ada sebagian golongan dari kaum muslimin, sebagian kelompok, sebagian sekte yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya iman adalah syai'un wahid, satu kesatuan yang utuh. Yang kalau satu kesatuan ini ada yang gugur satu, gugur semua. Amblek siji, amblek kabeh. Sehingga mereka mengatakan ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka gugur imannya, maka gugur semuanya. Sehingga dengan itu mereka menganggap kufur orang yang melakukan kemaksiatan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini barangkali yang berkaitan dengan hadis yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian di sini saya bawakan beberapa faedah dari beberapa masyayikh. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara faedah hadis ini, ya, Nabi SAW memerintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai dengan kemampuan, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan pengingkaran dengan lisan dan tangan wajib dilakukan dengan melihat pada kemampuan. Ya, mampunya yang mana? Kalau memang punya kemampuan dengan tangannya, dia punya kekuasaan untuk merubah dengan tangannya, maka dengan tangannya. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan untuk merubah dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan menasihati, dengan memberikan masukan, dengan memberikan kritikan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh seseorang melarang kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain sampai diyakini bahwasanya perkara mungkar yang dilakukan oleh orang lain tersebut benar-benar kemungkaran. Nggak boleh kita mengingkari orang lain sampai kita pastikan. Jadi kita harus tabayun, benar-benar memastikan. Nggak bisa kita hanya dengar dari sana dari sini, tapi harus dipastikan. Dan yang demikian itu dilihat dari dua tinjauan. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan diyakini mungkar. Perbuatan yang dilakukan diyakini mungkar, memang perbuatan yang mungkar. Yang kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai kemungkaran oleh si pelaku. Misalnya demikian, orang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, kemungkaran atau tidak? Kemungkaran. Orang yang makan minum di siang hari di bulan Ramadan adalah kemungkaran. Ketika kita hendak mengingkari orang tersebut, awan-awan ngombe aqua nang harap masjid pisan, malam bapak-bapak ngecor sholat zuhur sambil lemes, sambil puasa, lihat orang minum di depan masjid atau di pinggir jalan, langsung poso-poso kok ngombe, orang ngerti kini bengi kerja bakti, didatangi. Maka kita katakan nanti dulu, tabayun dulu. Naam, itu adalah kemungkaran. Minum di siang hari di bulan Ramadan kemungkaran. Akan tetapi boleh jadi itu adalah bukan kemungkaran jika ditinjau dari sisi pelakunya. Boleh jadi dia adalah orang yang safar. Kalau di sini mungkin apa mboten tiang safar mampir teng mriki.
Mungkin apa mboten? Mungkin. Saya kemarin mudik pulang ke sini dulu, mampir sini dulu terus numpang di kamar mandi. Mungkin. Atau masjid yang di pinggir jalan, maka kita harus tabayun dulu. Atau dia makan minum karena memang sedang tidak berpuasa, sedang haid misalkan untuk perempuan dan seterusnya. Hal itu karena ada sesuatu yang termasuk kemungkaran, namun pelakunya tidak masuk dalam kemungkaran tersebut jika ditinjau dari pelakunya. Kemudian yang ketiga, kemungkaran yang dilakukan adalah harus dinilai sebagai kemungkaran oleh yang mengingkari dan pelakunya. Kalau tadi sudah beda lagi dengan ini. Itu tadi jelas kemungkaran, tapi pelakunya tidak. Ini yang ketiga, kemungkaran yang dilakukan oleh si pelaku harus diyakini sebagai kemungkaran oleh orang yang mengingkari dan pelakunya. Kenapa? Karena jika kemungkaran yang diingkari tersebut merupakan perkara khilafiyah, masih ada khilaf, maka tidak ada pelarangan pada kemungkaran tersebut. Contohnya seperti ini. Mazhab di dalam agama Islam yang biasa kita ketahui ada berapa? 4 apa 5? Jadi katakan 4. Yang paling gampang Abu Hanifah, Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kita setelah maghrib misalkan buka bersama Ramadan itu, kemudian takjilan dulu, habis itu sholat, kemudian baru makan besar. Katakan hidangan yang dihidangkan pada waktu makan besar tersebut adalah nasi apa? Nasi Arab kuning-kuning itu? Nasi kebuli dengan lauk daging onta. Daging onta. Sekali-kali daging onta. Setelah selesai makan besar buka bersama tersebut, azan Isya. Kemudian pada berwudu. Ada sebagian yang tidak berwudu, kemudian iqamat, kemudian sholat Isya. Maka di antara kita ada yang mengingkari. Yang belum wudu, wudu dulu. Loh kenapa? Karena makan daging onta ini membatalkan wudu. Nah, ini adalah permasalahan khilafiyah. Permasalahan yang terjadi perselisihan pendapat antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Mazhab Hambali mengatakan makan daging onta adalah di antara sebab batalnya wudu. Ini yang Hambali mengingkari. Maka yang selain Hambali mengatakan enggak, mazhab yang saya pegang tidak batal. Maka di sini harus, yaitu kemungkaran yang diingkari tersebut harus diyakini merupakan kemungkaran oleh pelakunya. Kalau demikian maka tidak bisa kita mengingkari. Hanya saja kita berkewajiban untuk menyampaikan. Berkewajiban untuk menyampaikan bahwasanya yang benar adalah batal wudhu kita disebabkan makan daging unta. Atau kalaupun gak mau meyakini kebenaran ini, paling tidak ihtiyat. Kenapa ihtiyat? Bentuk kehati-hatian. Keluar dari khilaf, berwudhu. Bagaimana kalau gak wudhu? Ya gak apa-apa, tapi masih di dalam kubangan khilaf. Wallahu ta'ala a'lam. Sinten sing nate dahar daging unta? Kapan-kapan diadakan di sini. Al-musta'an. Awis nggih. Hatta di Arab Saudi pun daging unta itu, menu daging unta itu lumayan harganya. Menurut kantong kita tentunya lumayan. Kemudian yang keempat, apakah mengubah dengan tangan dilakukan untuk setiap keadaan? Dalam artian setiap kita melihat kemungkaran langsung tangan kita bertindak. Jawabannya tentu tidak. Jawabannya tentu tidak.
Ya, kita melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai kita ingin menghilangkan kemungkaran yang sifatnya biasa-biasa saja, kemudian kita lakukan ingkarul mungkar dengan tangan kita, kemudian kemungkaran tersebut bertambah menjadi lebih parah. Maka kita membiarkan dalam rangka irtikabu akhaffu dorarain. Kalau ada dua kemungkaran di hadapan kita, maka dan kita nggak punya pilihan, maka kita milih yang paling ringan. Di sini ada kemungkaran. Kalau kita ingkari nanti tambah dodro, tambah parah. Maka ya sudah, kita biarkan kemungkaran tersebut. Kenapa? Irtikabu akhafud dorarain. Dalam rangka untuk mengambil yang paling ringan kemungkarannya. Jadi kalau ada tetangga kita misalkan, ya na'udzubillahi min dzalik, yang melakukan kemungkaran, misalkan mabuk-mabukan. Orang kalau habis mabuk, nopo? Ngamuk nopo teler? Teler. Orang kalau habis mabuk teler. Kalau kita ingkari, pas dia seger-segeri, lagi sehat-sehati, wah, akan terjadi kemungkaran lebih besar. Kita dikeroyok, dipegang, kemudian dikeroyok, malah repot. Kemungkarannya sampai kepada kita. Tetapi kalau kita biarkan, bukan berarti kita membiarkan kemungkaran tersebut, tapi irtikabu akhafud dorarain, dalam rangka untuk mengambil yaitu yang paling ringan. Dan ini pernah terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika tentara Tatar yang dari Mongolia itu menyerbu Syam, kemudian mereka ya ketika leren kan omben. Maka murid-murid Syekhul Islam mengatakan, kenapa kita enggak ingkari mereka? Ini kemungkaran. Kata Syekhul Islam, biarkan. Kalau mereka teler, enggak akan membunuh kaum muslimin. Kalau mereka sadar, mereka akan membunuh kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Janganlah kalian cela berhala mereka. Kenapa? Kalau kalian cela mereka, mereka akan balik mencela Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Mencela berhala, mencela sesembahan selain Allah, bagus nama mboten bagus? Bagus. Kita punya ghirah, punya kecemburuan ketika selain Allah Subhanahu wa taala diagungkan, dijadikan objek untuk diibadahi. Kita ghirah, kita cemburu, kita enggak terima. Tetapi ketika ketidakterimaan kita tersebut kita wujudkan dalam bentuk celaan terhadap berhala-berhala itu, kemudian penyembahnya, orang-orang yang mengagungkannya balik mencela Allah, maka ini terlarang. Sehingga apa? Kita biarkan. Bukan dalam rangka membiarkan kemungkaran, tidak, tetapi irtikabu akhaffi ad-dararain. Kemudian berikutnya, yang kelima, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Tangan adalah alatul fi'li, alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan. Sehingga dalam hadis ini Nabi sebutkan dengan tangan. Dan ini bukan pembatasan. Ya, tidak artinya harus pakai tangan kita, enggak. Maka bisa diartikan dengan yang lain. Kemudian yang keenam, tadi telah disampaikan bahwa ajaran Islam itu mudah dan tidak ada kesulitan. Karena kewajiban yang Allah wajibkan atas kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita mampu merubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, kita rubah. Kalau enggak mampu dengan
lisan kita dengan menasihati, dengan memberikan kritikan dan seterusnya. Jika memang tidak mampu, maka hati kita mengingkari. Hati kita mengingkari. Kita tidak rela kemungkaran tersebut dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Hasan dulu monggo. Baik, kita lanjutkan sedikit. Yang ketujuh, para ulama menyebutkan bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati itu ada dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama, benci terhadap kemungkaran yang dilakukan tersebut. Benci dengan kemungkaran tersebut. Dan yang kedua, dia harus berpindah dari tempat kemungkaran tadi. Maka di sini ada pertanyaan, kalau kita dalam sebuah majelis, kemudian ya ada kemungkaran yang dilakukan di majelis kita. Katakan kita lagi ngopi, kemudian ketika ngopi ada teman yang putar musik, misalkan, atau putar musik tambah sambil ngerasani, atau ngerasain itu apa kalau di sini? Gelendengi, gibah. Maka apakah cukup kita mengatakan saya mengingkari kemungkaran ini, atau haruskah kita meninggalkan tempat tersebut? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan harus kita tinggalkan tempat tersebut. Ya, kita ingkari, kalau enggak bisa kita tinggalkan. Kita ingkari, kalau enggak bisa kita tinggalkan. Ya, tidak cukup kita mengatakan ya ini perkara mungkar, saya mengingkarinya, tapi tetap duduk di situ, tetap ini. Maka tidak bisa yang demikian itu. Kemudian yang terakhir, yaitu mengingkari kemungkaran hendaknya dengan cara yang halus dan lemah lembut. Tentunya masing-masing memiliki keadaan yang berbeda-beda. Tetapi pada asalnya mengingkari kemungkaran itu dengan cara yang halus. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana fihi khisalun salas. Rafiqun bima ya'mur, rafiqun bima yanha, 'adlun bima ya'mur, 'adlun bima yanha, 'alimun bima ya'mur, 'alimun bima yanha. Hendaknya memerintah pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, itu pelakunya memiliki 3 hal. Yang pertama, lemah lembut ketika memerintahkan kema'rufan dan lemah lembut ketika melarang dari kemungkaran. Yang kedua, bersikap adil ketika memerintahkan kema'rufan dan melarang kemungkaran. Karena terkadang kita enggak adil dalam hal tersebut. Dan yang ketiga adalah berilmu dengan apa yang akan diperintahkan dan apa yang akan dilarang. Kenapa melarang saya? Ya pokoknya enggak boleh. Ya kenapa enggak boleh? Pokoknya enggak boleh. Harus kita jelaskan. Karena terkadang mereka itu butuh penjelasan. Terkadang orang-orang yang melakukan kemungkaran, mereka enggak tahu kalau itu adalah mungkar. Imam Ahmad berkata, an-nasu muhtajuna ila mudaratin wa rifqil amri wa rifqin al-amru bil ma'ruf bila ghilzah illa rajulun mu'linun bil fisqi. Manusia itu membutuhkan sikap lemah lembut dan lemah lembut ketika diingatkan pada kebaikan dan kemungkaran, kecuali orang yang terang-terangan di dalam melakukan kefasikan. Fala hurmata lahu. Maka orang yang semacam ini tidak dimuliakan. Qala, beliau melanjutkan, wa kana ashabu Ibni Mas'ud idza marru biqaumin yarawna minhum ma yakrahun yaqulun mahlan rahimakumullah, mahlan rahimakumullah. Para murid-murid Abdullah bin Mas'ud, jika mereka melewati sekelompok orang yang mereka pandang
sedang berbuat keburukan, maka mereka mengatakan tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu tergesa-gesa. Ya, slow saja. Jangan terburu-buru di dalam mengingkarinya. Kemudian beliau mengatakan, ya'muru birrifqi wal khudu'i fa in asma'uhu ma yakrahu la yaghdab fayakunu yuridu yantasiru li nafsihi. Perintah lemah lembut dan halus tetap ada walaupun sedang mendengar kemungkaran yang tidak disukai. Maka pada saat demikian janganlah mendahulukan emosi, karena orang yang demikian itu disebut sedang meraih kemenangan untuk dirinya sendiri. Kadang kita mengingkari bukan karena ghirah kita, kecemburuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecemburuan ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar, tetapi karena ingin memenangkan diri kita sendiri. Makanya kita harus introspeksi diri. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang terakhir, ya, dari sini kita simpulkan bahwasanya orang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya dia memiliki ilmu dan basirah terhadap hakikat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab yang judulnya Al-Hisbah. Al-Hisbah itu artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dulu di Saudi Arabia ada disebut dengan Rijalul Hisbah, orang-orang yang ditugasi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ketika datang waktu sholat mereka keliling untuk nyuruh orang sholat. Ya, dulu ada. Ya, terakhir kemarin masih ada, cuman fungsinya sudah tidak terlalu kuat. Maka orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dia harus punya ilmu, harus punya basirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Hakikatnya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia sedang berdakwah. Dia sedang mengajak orang tersebut kepada Allah. Maka harus punya ilmu. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti saya. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus mendahulukan yang penting, yang paling penting, baru derajat yang setelahnya. Karena kemungkaran itu berlevel, kema'rufan pun juga berlevel. Ketika kita memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, maka kita berikan skala prioritas kepada sesuatu yang paling urgen, paling penting. Sebaliknya juga demikian, ketika kita melarang dari perkara yang mungkar, maka kita larang dimulai dari perkara yang paling berbahaya. Ada orang melakukan kemaksiatan dengan orang melakukan kesyirikan, jelas kita larang yang mana? Ya, kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Ya, suatu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau tidak salah dalam majelisnya, ya para muridnya mengadu, bosan belajar tauhid Syekh. Dan terus yang mbok liyane bosan. Murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bosan. Maka beliau menceritakan adanya yaitu sebuah desa. Di sebuah desa tersebut orang bangun rumah, setiap ponjotan rumahnya disembelihkan hewan. Kemudian di desa yang lain ya ada, na'udzubillahi min dzalik, seorang anak yang menzinai ibunya, langsung gaduh. Masya Allah. Dan beberapa waktu yang lalu saya ceritakan kepada santri-santri saya, langsung gaduh, Masya Allah Ustaz. Kemudian saya tepuk meja, breng, ini pernah diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, orang menyembelih untuk selain Allah, untuk rumah, untuk poncotan rumah, antum gak takjub? Ini dosa maksiat. Seorang berzina, menzinai ibunya, antum takjub. Padahal mana yang lebih
maksiat. Mana yang lebih besar kemungkarannya? Jelas melakukan kesyirikan. Maka seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki skala prioritas. Kemudian yang terakhir, dia harus memikirkan dan menimbang antara maslahat dan mafsadah, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.